untuk kesempatan hari ini. Kami merayakan Natal yang sudah Engkau berkatkan bagi dunia. Engkau juga sudah berkatkan bagi kami sidang jemaat-Mu. Dan seberapa banyak kali kami yang sudah berkumpul di tempat ini saat ini, kami mengagungkan, kami memuliakan Engkau yang sudah datang di tengah-tengah kami, mengerjakan pekerjaan keselamatan yang kami manusia tidak mampu melakukan. Kami tidak mampu menyelamatkan diri kami sendiri. Kami membutuhkan Engkau, Tuhan. Sekarang Engkau telah datang, kami menerima Engkau. Lanjutkan kiranya pekerjaan-Mu di dalam kami, agar kehidupan kami bisa berguna untuk Dikau, Tuhan, berguna bagi sesama umat manusia yang belum menerima keselamatan. Terima kasih Tuhan. Kami akan lanjutkan acara kami pada malam hari ini dengan duduk mendengarkan firman-Mu, dan sebentar juga kami akan menggunakan tubuh dan darah-Mu, Tuhan. Dan biarlah Engkau selalu bersama kami. Engkau imam besar yang mengajarkan kami firman-Mu, memimpin kami apa yang harus kami lakukan. Kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat, setan yang selalu mau menyelinap dan mau mengganggu kami, mengganggu jalannya kebaktian ini selanjutnya, Tuhan, kami bersatu hati panggil nama Engkau, buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang suci berada di tengah-tengah kami, bahkan mengerjakan setiap hati, setiap pribadi untuk bertabiatkan tabiat Engkau, untuk berpikir dan berperasaan seperti Engkau berpikir dan berperasaan, bertutur kata yang membawa berkat bagi sesama kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudaraku. Para anggota Sangkor, kaum muda, seluruh imam-imam, ambillah tempat yang tepat untuk bisa mendengarkan firman Allah. Kita akan masuk dalam acara pemberitaan firman Tuhan. Baiklah, semua duduk dengan tenang. Saudara-saudaraku, waktu yang kita akan gunakan sebaik-baiknya, agar perayaan Natal ini benar-benar suatu perayaan yang diisi dengan pribadi dari Yesus Kristus, baik dalam firman-Nya dan perjamuan suci, maupun dalam urapan Roh-Nya yang suci, bahkan juga dalam kasih-Nya yang besar yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita setiap saat. Tuhan menyertai kita sekalian. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya bersama keluarga atau atas nama keluarga kami menyampaikan selamat hari Natal buat seluruh sidang jemaat, rekan-rekan hamba Tuhan, bahkan saudara-saudara sekalian, baik yang sekarang ini hadir dalam kebaktian ini, maupun saudara-saudara kita yang oleh karena sesuatu hal tidak bisa menghadiri kebaktian ini. Salam dan selamat hari Natal. Selamat berbahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saya juga menyampaikan selamat datang, selamat Natal buat banyak saudara-saudara dari gereja atau jemaat-jemaat tetangga kita yang ada di kota Surabaya, bahkan rekan-rekan hamba Tuhan yang datang dari luar kota Surabaya, dari luar pulau. Saya melihat beberapa saudara-saudara dari Sulawesi, dari Kupang, dari mana saja yang sempat saya lihat, sekalipun saya tidak sebut asal saudara-saudara sekalian. Saya sungguh berbahagia bahwa pada hari ini kita bisa bersama-sama dalam kebaktian Natal ini. Kebaktian Natal ini masih akan berlanjut besok pagi jam 8:30 di tempat ini. Kemudian sore hari merupakan Natal persekutuan yang akan diadakan di Ghost Gate bersama sidang jemaat yang datang dari Bibis. Dan kemudian pada hari Minggu masih ada kebaktian yang ketiga di tempat ini, saudara-saudaraku,
merupakan kebaktian minggu tetapi masih dalam rangka kebaktian Natal. Dan kebaktian Natal ini semoga akan memuncak pada kebaktian terakhir yang akan diadakan di Mojokerto, di gedung GOR, ya, Jalan Diponegoro. Maafkan, Jalan Gajah Mada. Mari kita beramai-ramai, kita ke sana, semua kita gunakan kesempatan, kita akan akhiri rangkaian Natal kita pada hari ini, pada tahun ini nanti di Mojokerto, merupakan kebaktian persekutuan kabar mempelai internasional yang nanti akan diadakan di Mojokerto. Saya mengundang seberapa saudara-saudara yang mendapat kesempatan, saudara-saudaraku maksudnya, berhubung karena kegiatan-kegiatan secara lokal dalam gereja kita hari-hari ini begitu padat, namun masih saja Tuhan berikan kita kesempatan untuk saling berkunjung satu dengan yang lain. Saudara-saudaraku, kita akan gunakan kesempatan, kita beramai-ramai ke sana dalam memuliakan Tuhan. Kita jadikan kebaktian Natal persekutuan kabar mempelai di Mojokerto dengan suatu persekutuan. Saya ajak sebanyak-banyaknya saudara-saudara bisa menghadiri, bisa muat ya di gedung GOR, ya. Gembala yang ada di sana bersama kita malam ini. Puji Tuhan. Saya sekali lagi menyampaikan selamat hari Natal bagi kita sekalian dan selamat menyongsong tahun baru yang akan datang, abad yang baru, milenium yang baru. Semoga kita diizinkan oleh Tuhan masuk dalam suasana yang baru itu untuk memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab, pandangan secara umum. Saya ingin memberikan pandangan secara umum tentang Natal yang kita rayakan setiap hari, setiap tahun, setiap hari pada setiap bulan Desember, dan kita pun pada hari ini merayakannya. Kita akan melihat, saudara-saudaraku, ada pandangan-pandangan yang penting, yang sesungguhnya pandangan khusus, merupakan juga pandangan umum. Ini malam saya akan sampaikan kepada kita sekalian. Kelahiran Tuhan Yesus diceritakan dalam 3 Injil, hanya dalam 3 Injil. Injil Matius, Yesus sebagai Raja. Injil Markus tidak ada cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Injil Markus dia menceritakan Yesus sebagai hamba. Rasanya penulis yang namanya Markus tidak mementingkan untuk menulis kelahiran ini, sebab sebagai seorang hamba yang dibutuhkan adalah kemampuan karya, kemampuan kerja dengan kuasa. Dalam Injil Markus kita melihat kuasa Allah dinyatakan begitu hebat. Kemudian dalam Injil Lukas, ini yang kedua, kitab Injil Lukas, di sana Tuhan ceritakan tentang kelahiran Yesus sebagai manusia. Cerita kelahiran Yesus yang paling teliti adalah dalam Injil Lukas. Dia menceritakan kelahiran Yesus sebagai manusia. Kemudian suatu kelahiran yang sering tidak diucapkan di dalam Natal adalah kelahiran Yesus sebagai anak Allah yang ditulis dalam Injil Yohanes. Firman menjadi manusia. Kelahiran dari firman menjadi manusia. Anak Allah menjadi manusia merupakan suatu mujizat. Dalam Injil Yohanes itu, saudara-saudaraku, dalam kelahiran Yesus yang dikatakan bagaikan, dia dilahirkan dari firman menjadi anak Allah, menjadi manusia. Dalam Yohanes 1 ayat 14 diceritakan selanjutnya dalam Injil Yohanes itu ada 8 mujizat besar. Ada 8 mujizat besar. Mujizat yang pertama adalah perubahan air menjadi anggur. Saya tekankan dalam soal perubahan. Ini mujizat besar.
Ini mujizat yang disebutkan pertama-tama dalam Injil Yohanes itu. Air menjadi anggur. Dalam Natal, saudara-saudaraku, mujizat yang besar ini kita bisa melihat, yaitu bagaimana Allah menjadi manusia. Allah menjadi manusia itu suatu perubahan yang besar. Hanya sayang banyak kali perubahan yang besar ini diterjemahkan dengan penjelmaan. Sebenarnya lebih dari hanya penjelmaan, tapi itu suatu perubahan benar-benar Allah yang adalah roh menjadi manusia yang punya darah, punya daging. Inilah yang nanti akan kita terima, darah dan daging dari Yesus Kristus. Punya darah, punya daging. Jadi ini bukan penjelmaan, tetapi Yesus menjadi manusia lewat satu proses kelahiran, saudara-saudaraku. Jadi bukan sekedar menjelma, tapi dia melewati suatu proses. Kalau menjelma, rasanya tidak kita lihat suatu proses. Tapi Yesus menjadi manusia merupakan mujizat pertama yang besar yang pernah dialami, dinyatakan, dipertontonkan di dunia ini adalah Allah menjadi manusia lewat proses kelahiran. Untuk mengerjakan suatu proses pula bagi umat manusia untuk nanti mengalami suatu mujizat besar yang kedua. Mujizat besar yang kedua adalah manusia, kita ini manusia, akan diubahkan oleh Tuhan menjadi sama dengan Allah, mempunyai tubuh yang sama dengan tubuhnya Kristus. Saya hanya menyebut saja ayatnya di dalam 1 Korintus 15. Kita akan mempunyai tubuh yang rohani. Tidak lagi tubuh yang alamiah ini, tapi tubuh yang rohani. Ini melewati suatu proses kelahiran baru. Jadi Yesus datang ke dunia menjadi manusia lewat proses kelahiran. Itu mujizat pertama. Dia mengerjakan di dalam kita. Mujizat yang kedua yang akan dialami oleh manusia yang percaya di bumi ini adalah bahwa manusia siapapun juga yang percaya akan dia mengalami suatu proses yang namanya kelahiran baru untuk bisa masuk dalam kerajaan Allah. Tanpa proses kelahiran baru ini, Tuhan katakan kepada Nikodemus, kamu tidak melihat kerajaan surga. Jadi ini suatu kuasa. Jadi ini bukan dijelmakan, tapi dilahirkan. Berapa banyak ayat di dalam Alkitab mengatakan untuk masuk dalam kerajaan Allah ini sudah memiliki tubuh yang rohani. Kita mengikuti, kita mengalami suatu tubuh yang dilahirkan baru. Dari firman itu nomor 1. Dari roh Allah nomor 2, dari kasih Allah. Semua ini punya ayat-ayat. Saya tidak bermaksud memberikan studi pada malam hari ini, tapi saya memberitakan ini. Sebab firman itu adalah Allah sendiri, roh itu adalah Allah sendiri, kasih itu adalah juga Allah. Ini benih ilahi. Kalau kita dilahirkan dari benih ilahi ini, kita akan memiliki tubuh yang bukan dari tanah liat ini, tapi tubuh yang sama seperti tubuhnya Yesus. Yesus lahir dari Roh Kudus, Yesus lahir dari firman, Yesus lahir dari kasihnya Allah. Benih ini yang akan membuat kita nanti menjadi sama dengan dia. Dan ini mujizat yang besar, mujizat keubahan, mujizat pembaharuan. Rasul Paulus dalam surat Roma pasal 12 mengatakan itu adalah ibadah yang sejati, yaitu ibadah yang mempunyai kuasa pembaharuan, membaharui batin kita, saudara-saudaraku. Dan ini yang harus kita miliki di dalam
hidup di bumi ini, ibadah kita punya kuasa. Ibadah yang punya kuasa. Ibadah apa itu? Kuasa apa dalam ibadah? Kuasa pembaharuan hidup. Kuasa pembaharuan hidup. Banyak kuasa-kuasa lain kita alami, saudara-saudaraku, tetapi sesungguhnya kuasa itu harus membawa kita kepada pembaharuan. Kalau kita sakit disembuhkan, ini kuasa Allah. Tetapi kalau kita sembuh, tapi kemudian hidup kita sama saja, bahkan lebih tidak berguna, lebih berbuat dosa, kuasa itu kita sia-siakan. Kalau kita sakit, kita sembuhkan. Kalau kita sakit disembuhkan, kita kemudian lebih percaya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, ini kuasa bermanfaat. Dalam ibadah kita diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau sesudah diberkati, kita malah lupa Tuhan. Kita terima berkat, kita hapuskan kuasa Allah yang mau membaharui ibadah ke kehidupan kita sekalian. Itu sebabnya ibadah yang berhasil dalam surat 1 Timotius pasal 4, saudara-saudaraku. 1 Timotius pasal 3 adalah satu ibadah yang ada kuasa. Kita beribadah dengan ada kuasa yang kita alami. Akan pada akhir zaman dikatakan ada orang beribadah tetapi tidak punya kuasa ibadah. Dia beribadah tapi tidak punya kuasa. Lebih baik kita baca ayat itu, 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga. Mari kita membaca ayat yang ke 2 Timotius pasal 3 mulai ayat pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ya. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Ya. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ya, ini keadaan umum manusia akhir zaman. Lanjut ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Ya, mereka menjalankan ibadah mereka. Terus? Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Iya, memungkiri kuasanya. Ibadah tanpa kuasa. Kuasa itu disebutkan di dalam Roma 12. Roma pasal 12 itu kuasa ibadah ayat 1 sampai dengan ayat 2. Roma 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu ibadah yang sejati. Apa itu ayat 2? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, jadi tidak menjadi sama dengan orang dunia. Saudara-saudaraku, yang kita tadi baca sifat-sifat orang dunia, jangan menjadi sama dengan itu terus. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan ini budimu. Kuasa ibadah mengubahkan manusia. Ini kuasa ibadah mengubahkan, membaharui, melahirkan baru. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu terus, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Iya, terima kasih. Kita akan masuk pada pokok pembicaraan pada malam hari ini. Berita Natal kita pada hari atau tahun 1999. Saya akan bahagikan dalam 3 bahagian. Saya akan bagikan dalam 3 bagian, dan malam ini kita akan mendengar bahagian yang pertama, yaitu berita Natal. Ini bagian pertama.
Jadi Natal ini ada beritanya. Kelahiran ini sebelum terjadi didahului dengan berita kelahiran. Ada dua berita kelahiran. Ada dua macam berita kelahiran. Dan diterima oleh saudara-saudaraku, orang-orang yang mendapat kemurahan Tuhan. Ada dua wanita yang menerima berita kelahiran dalam Injil Lukas. Ini yang pertama, Injil Lukas pasal yang pertama. Injil Lukas pasal yang pertama, kita membaca ayat yang ke-24. Beberapa lama kemudian Elisabeth istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, ini adalah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Ya, Elisabeth istri dari Sakaria, seorang imam yang menerima berita dari malaikat. Sakaria menerima berita dari malaikat tentang kelahiran. Ini kelahiran yang ajaib juga, bahwa di masa tua, di masa sudah tua, dalam ayat yang ke-18, ayat 18 kita melihat, baca ayat 18. Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Ya, 19. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Ya, terima kasih. Ini kabar baik. Kabar baik yang diterima oleh seorang imam namanya Sakaria. Dia melihat, dia mendengar berita. Tetapi kita lihat suatu kekurangan, ya, suatu kekurangan yang ada pada Sakaria, bahwa Sakaria tidak percaya pada berita yang disampaikan oleh malaikat Jibril ini. Pengertian rohani yang saya terima dari guru saya, guru kita semua, bagi rekan-rekan hamba Tuhan yang sempat dididik oleh Bapak Pendeta Injiono, Sakaria ini menggambarkan seorang hamba Tuhan, seorang gembala yang menerima, seorang gembala yang menerima berita, menerima dari Tuhan. Di dalam dalam kitab Nabi Yesaya, kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-29. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-29. Mari kita sebagai seorang hamba Tuhan, istimewa sebagai seorang gembala, baiklah kita memperhatikan hal ini, supaya sebagai seorang hamba Tuhan bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan berita di dalam sidang jemaat. Saudara-saudaraku, sekali lagi kalau saya menyampaikan ini, saya hanya ingin mengingatkan atau menyampaikan, saling mengingatkan seorang yang akan yang lain. Tidak bermaksud untuk mengkritik, apalagi untuk mengajari saudara-saudara sekalian. Ayat 9 dan ayat 10 kita lihat kedudukan kita sebagai seorang hamba Tuhan. Mari ayat 9. Tercengang-cenganglah penuh keheranan, ialah matamu tertutup, buta semata-mata. Ya. Jadilah mabuk tetapi bukan karena anggur, jadilah pusing tetapi bukan karena arak. Ya, ayat 10. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Iya, ini keadaan dari jemaat Tuhan akhir zaman. Saya baca itu di dalam kitab Injil Matius pasal 25. Jemaat Tuhan bagaikan 10 anak darah
pada akhir zaman semuanya tidur nyenyak. Semuanya tidur nyenyak. Di jemaat ini saya selalu katakan, dan sedikitnya saya pernah katakan, tidak mudah membangunkan gadis yang tidur. Tidak mudah, sulitnya bukan main. Gadis kalau sudah tidur entah apa yang terjadi dia sudah tidak tahu. Bayangkan bagaimana membangunkan gadis yang tidur. Itulah tugas kita sebagai seorang hamba Tuhan. Jemaat, penyakit dari jemaat di akhir zaman seluruhnya adalah mengantuk dan bahkan tertidur. Dan di saat tertidur Tuhan itu datang. Tugas kita sebagai seorang hamba Tuhan membangunkan sidang jemaat. Lihat, mempelai datang. Ini berita yang harus kita sampaikan. Berita sebelum Yesus datang. Kita memberitakan tentang Yesus yang akan datang itu. Coba baca ayat 10. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Ya, terus. Matamu, yakni para nabi, telah dipejamkannya. Ya, ini yang harus kita waspadai, saudara-saudaraku. Kita sebagai para nabi. Apa ini para nabi? Para nabi ini adalah orang yang menerima ilham dari Tuhan untuk disampaikan kepada umat, kepada sidang jemaat. Seorang hamba Tuhan dalam sidang jemaat, dia menyampaikan firman, dia sedang bernubuat sebab ia mendapat berita dari surga. Matanya memandang, matanya bisa melihat, telinganya bisa mendengar, barulah ia bisa merupakan menjadi pembawa berita yang benar dalam sidang jemaat untuk jemaat itu dibangunkan. Tapi di sini kita dengar, kita lihat di sini, matamu, siapa mata dalam sidang jemaat? Itulah para nabi, para hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan menyampaikan firman Tuhan. Tetapi para nabi sudah buta, artinya tidak mempunyai suatu pandangan rohani, tidak mempunyai suatu telinga yang bisa mendengar firman untuk disampaikan kepada Allah. Amsal 20 ayat 12. Amsal pasal 20 ayat 12. Kita lihat ada satu ciptaan khusus. Ada satu ciptaan khusus dalam tubuh manusia. Ada satu ciptaan khusus dalam tubuh manusia. Manusia diciptakan oleh Tuhan, tetapi dari ciptaan ini Tuhan menciptakan, saya katakan ini ciptaan khusus. Baca. Telinga yang mendengar. Ya, telinga yang mendengar. Dan mata yang melihat. Mata yang melihat. Kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Ya, kalau kita kembali dalam Yesaya 29, mata dan telinga. Mata dan telinga. Ini adalah ciptaan Tuhan yang khusus di dalam tubuh Kristus. Itu adalah hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan. Dalam ayat yang lain dalam kitab Alkitab dikatakan, dia adalah biji matanya Tuhan. Di dalam ditaruh oleh Tuhan dalam sidang jemaat. Untuk apa hamba Tuhan? Untuk memandang hadirnya Tuhan di dalam firman untuk disampaikan kepada sidang jemaat. Tapi kita lihat dalam menghadapi berita tentang kelahiran Yohanes, terima kasih dulu. Sakaria, dia melihat tapi tidak nampak. Dia mendengar tetapi tidak mengerti. Dia tidak percaya berita itu. Sehingga mulutnya yang harusnya berbicara menjadi bisu. Seharusnya di hari Natal ini, saudara-saudaraku, kita akan membawa kehidupan kita lebih dahulu dalam berita ini. Saya tujukan pada diri saya sebagai seorang hamba Tuhan, kepada rekan-rekan hamba Tuhan, supaya kita menjadi matanya Tuhan di dalam sidang jemaat, di dalam tubuh Kristus. Kita yang bisa memandang wajahnya Tuhan. Memandang wajahnya Tuhan itu artinya memusatkan hati dan pikiran kita, memberi perhatian khusus, menyucikan
mensucikan perhatian kita hanya bagi pelayanan ini. Sebab keberhasilan pelayanan kita ditentukan oleh ini tahbisan yang benar. Perhatian kita kepada wajahnya Tuhan. Supaya kita jangan disebutkan mata yang dipejamkan. Artinya mata yang tidak dipercayai lagi untuk membawa berita yang suci dari Tuhan. Mengapa? Sebab perhatian kita tidak lagi diarahkan kepada wajahnya Tuhan. Wahyu pasal 2. Kepada wajahnya Tuhan. Supaya kita jangan disebutkan mata yang dipejamkan. Artinya mata yang tidak dipercayai lagi untuk membawa berita yang suci dari Tuhan. Mengapa? Sebab perhatian kita tidak lagi diarahkan kepada wajahnya Tuhan. Wahyu pasal 22, pelayanan para hamba-hamba Tuhan, pelayanan para hamba-hamba Allah memandang wajahnya. Kita bukan hanya disucikan dari perbuatan-perbuatan yang kotor, yang jahat, yang berdosa, tetapi lebih daripada itu Tuhan mau melihat, menyucikan. Dia mau melihat dan menyucikan perhatian kita. Kalau kita melayani Tuhan dengan selalu memandang wajahnya Tuhan. Kita memandang dalam cermin muka. Kita akan diubahkan oleh Tuhan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Itu sistem pelayanan yang disebut oleh Rasul Paulus, satu sistem pelayanan perjanjian baru. Sakaria punya pelayanan di dalam, mari kita baca kembali dalam Lukas pasal yang kedua, Lukas pasal pertama, ayat yang ke-8. Ini sistem pelayanan dari Sakaria. Mari kita baca. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Ya, 9. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke bait suci dan membakar ukupan di situ. Ya, terima kasih. Ini pelayanan sistem perjanjian baru, lama. Ini pelayanan lama. Pelayanan Taurat ditandai dengan kebiasaan. Ini, kalau pelayanan kita ditandai dengan kebiasaan semacam ini, saudara-saudaraku, kita lihat tadi di dalam kitab Yesaya 29, ditakutkan nanti mata itu dipejamkan. Tuhan membiarkan mata itu melihat tetapi tidak nampak. Saudara-saudaraku, mendengar tetapi tidak mengerti, sehingga manusia kembali kepada Tuhan untuk disembuhkan, untuk diselamatkan. Ini pelayanan semacam ini tidak merupakan suatu pelayanan yang sesuai dengan keadaan akhir zaman. Yesus lahir ke bumi ini untuk membaharui pelayanan kita, supaya pelayanan kita tidak merupakan pelayanan perjanjian lama yang ditandai dengan huruf dan mematikan. Itu di dalam 2 Korintus pasal 3. Seluruh 2 Korintus pasal 3 tentang dua macam pelayanan. Pelayanan perjanjian lama itu pelayanan dengan huruf, dengan kebiasaan. Saudara-saudaraku, kita melayani karena suatu profesi, hanya karena kita punya pekerjaan sebagai seorang gembala berkhotbah, kita berkhotbah. Tetapi sesungguhnya kita tidak melihat sesuatu yang bisa kita beritakan. Di dalam kehidupan kita tidak bisa dilihat oleh sidang jemaat apa yang kita beritakan. Saudara-saudara, yang kelihatan banyak kali malah sebaliknya. Mengapa? Sebab pelayanan kita tidak memandang kepada wajahnya Kristus. 2 Korintus pasal 3. Ini pelayanan
disebut juga pelayanan perjanjian baru. 2 Korintus pasal 3. Ini bukan dari huruf, tetapi dari Roh El Kudus. 2 Korintus pasal 3. Ayat, saudara baca seluruh pasal ini dari ayat 1 tentang pelayanan Rasul Paulus. Saudara-saudaraku yang berhasil dengan lebih baik kita baca aja supaya jelas. Ayat yang kedua, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Oleh semua orang. Terus, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Adalah surat Kristus. Terus, yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup. Terus, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Ayat 4. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Terus, dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Jadi ini pekerjaan dari Allah. Terus ayat 6. Ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Ini pelayanan sistem perjanjian baru. Terus, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Ayat 18. Ini pelayanan perjanjian baru. Ayat 18. Dan kita semua memandang kemuliaan Tuhan, memandang wajahnya Tuhan, memandang kemuliaan Tuhan, memandang wajahnya Tuhan, itu yang disebut dalam Wahyu pasal 22. Terus, dengan muka yang tidak berselubung. Terus, dan karena kemuliaan yang datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan wujudnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi pelayanan dalam sistem perjanjian baru itu ditandai dengan pekerjaan firman dan Roh Kudus yang mengubahkan manusia menjadi semakin nyata. Saudara-saudaraku, setiap kali kita memberitakan, pemberitaan kita dilihat oleh sidang jemaat di mana Yesus yang ditampilkan. Mengapa? Sebab kita memandang kemuliaan Tuhan dalam firman-Nya. Dia mengubahkan kita di dalam firman itu bagaikan cermin muka. Kita memandang keadaan kita yang banyak kekurangan, banyak kesalahannya, dan kita perbaiki di bawah kaki Tuhan. Sehingga kalau kita menyampaikan firman, saudara-saudaraku, tidak kelihatan keinginan daging, tidak kelihatan emosi, tidak kelihatan amarah. Yang kelihatan adalah kasih Allah. Mungkin yang kita sampaikan itu teguran, tapi di dalam teguran itu ada kuasa bagaikan obat yang menyembuhkan penyakit. Mungkin yang kita sampaikan waktu itu adalah merupakan suatu nasihat, tapi nasihat itu bagaikan terang yang akan memimpin manusia ke jalan mana yang harus ia sampaikan. Sebab semua dikerjakan tidak dari dasar hati yang pahit, tidak dari dasar hati yang emosi dan berkeinginan perkara-perkara dunia ini, tetapi dari kasih-Nya Allah. Kita dipimpin oleh Tuhan, saudara, dari pengajaran dan dengan sabar, katanya Tuhan. Itu dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Jadi kita lihat, saudaraku, supaya kehidupan kita ini jangan menjadi mata yang melihat tetapi tidak nampak, telinga yang mendengar tetapi tidak mengerti. Saudara-saudaraku, kita kembali dalam kitab Nabi Yesaya pasal 29. Coba bayangkan kalau dalam jemaat itu nabi penyampai firman, tapi sudah dipejamkan, sudah dibutakan. Ayat 11.
Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai. Iya, terus jadi ada Alkitab, tetapi Alkitab ini seperti termeterai. Punya Alkitab sama. Saya kira tidak ada seorang hamba Tuhan yang tidak punya Alkitab. Semua punya Alkitab. Waktu masuk sekolah Alkitab, lebih dahulu kami dites. Saudara-saudaraku, punya Alkitab atau enggak? Disuruh angkat, mana Alkitabnya, coba angkat tinggi-tinggi. Saudara-saudaraku, dilihat sama gurunya, oh ya ada. Waktu pertama kali saya ini bawa Alkitab kecil, masuk di kantong, itu tahun 60-an itu. 60, bukan 60, atau 60. Ditegur, itu bukan Alkitabnya hamba Tuhan. Alkitabnya hamba Tuhan harus yang besar, sebab lain kali kita baca, kita gores, kita catat dan sebagainya. Dan saya kemudian memang mendapat berkat Alkitab, puji Tuhan. Punya Alkitab. Ayat 11. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai. Punya kitab, tapi termeterai. Terus. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, tahu membaca, punya mata, harusnya tahu membaca. Ayo, ini Alkitab. Coba. Dengan mengatakan, baiklah baca ini. Baiklah baca ini. Jadi dia baca, Alkitab ini dia baca. Terus? Maka ia akan menjawab. Ia akan menjawab, aku tidak dapat. Aku tidak dapat. Mengapa? Sebab kitab itu termeterai. Ya. Jadi membaca Alkitab ini bagaikan satu kitab yang termeterai. Tidak bisa diungkapkan apa artinya. Kalau Yesus naik keledai, ya keledai aja. Tidak diterangkan apa itu isi nubuat. Nubuat tentang segala kesaksian Yesus. Baik dalam perbuatan, dalam pengalamannya, dalam ajaran perkataannya. Dia tidak bisa jelaskan. Mengapa? Bagi dia kitab itu termeterai. Ini saudara-saudaraku, ini bagiku mengalami suatu berat sekali kalau mau khotbah, tapi Alkitab ini bisa dibaca tetapi tidak nampak. Bagaikan termeterai, sementara sidang jemaat itu sesungguhnya merindukan, mereka datang merindukan, mau mendengarkan perkataan Allah. Disuruh, ayo Pak Pendeta baca. Saya baca, tetapi hanya huruf. Hanya kata-kata huruf yang tidak mempunyai suatu arti yang hidup. Dan kita bisa mengalami, saya kira hamba-hamba Tuhan bisa sepengalaman dengan saya kalau saat kita membaca dan firman Allah itu dibukakan oleh Tuhan. Mungkin saya berkelebihan mengatakan, tetapi saya tidak dapat menceritakan, menjelaskan kepada saudara bahwa saat itu saya bisa melihat bahwa huruf-huruf ini bagaikan hidup bergerak. Dia memberikan suatu kebahagiaan dan di dalam hati. Dan itu termeterai di dalam hati. Bisa kita ceritakan kepada siapapun juga. Sebab firman Allah ini bisa kita baca. Dia tidak ditutup, dia tidak dimeterai. Tuhan membuka mata ini. Tuhan membuka mata untuk bisa membaca. Jadi saudara-saudara, biar kelahiran Yesus ini yang dimulai dengan berita tentang kelahiran dari Yohanes ini memberikan kita kemampuan untuk menerima mata yang terbuka, mata yang bisa membaca. Jangan dikatakan ayo baca ini, wah aku tidak bisa membaca sebab termeterai. Baca terus ayat 12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca. Ya, orang tidak dapat membaca memang tidak bisa membaca. Orang tidak bisa membaca. Yang maafkan satu kehidupannya yang saudara-saudaraku belum dibukakan oleh Tuhan. Masih dalam pengaruh kuasa kegelapan. Tidak dapat membaca. Yang kalau kasar-kasarnya mungkin kita sebut dia buta huruf. Kasihkan kepada orang buta huruf. Baca kitab ini. Dia buta huruf. Apa jawabnya? Dengan mengatakan, ya, baiklah baca ini. Ya, kita suruh orang buta huruf, ayo baca ini. Apa jawabnya? Maka ia akan menjawab, ya, aku tidak dapat membaca. Aku tidak dapat membaca. Coba bayangkan, kalau dalam sidang jemaat, seorang nabi semacam ini,
Mata dalam sidang jemaat, dialah seorang nabi, dialah seorang pelihat, tetapi dengan mata yang sudah dipejamkan, jemaat akan menderita. Ini yang dialami oleh Sakaria. Mengapa demikian? Untuk zaman kita sekarang itu karena pelayanan ini dikerjakan secara kebiasaan, secara huruf, secara Taurat dan sebagainya. Tidak lagi lebih dahulu memandang kepada Kristus. Kalau mata kita ini lebih dahulu diarahkan kepada Tuhan, kalau mata kita lebih dahulu diarahkan kepada Tuhan, telinga kita arahkan lebih dahulu kepada Tuhan, kita memandang dia memproses kehidupan kita menjadi satu kehidupan yang dilayakkan. Saya ulangi perkataan ini, bukan layak dari sononya. Satu kehidupan yang dilayakkan oleh Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan. Telinga ini bisa mendengar ungkapan firman, dan kita bisa menyampaikan kepada sidang jemaat. Sidang jemaat yang sekalipun ditandai dengan banyak kekurangan, saudara-saudara, tetapi dengan suatu ungkapan firman Allah, kekurangan ini, aib dari sidang jemaat itu semakin hari semakin diperbaiki oleh Tuhan. Kita membaca itu, saudara, di dalam Lukas pasal yang pertama tadi kita sudah baca. Lukas pasal yang pertama tadi kita membaca apa yang diterima oleh sidang jemaat. Kalau saatnya mata yang tadinya melihat tidak nampak, telinga yang tadinya mendengar tetapi tidak mengerti, kemudian menjadi tidak percaya, tapi saat fakta dinyatakan, lidah yang sudah bisu ini dibukakan. Coba kita dengarkan. Lukas pasal yang pertama kita membaca suara dari istri, itulah sidang jemaat, ayat 24. Beberapa lama kemudian Elisabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, perhatikan ayat 25. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Berita kelahiran Yohanes Pembaptis, berita kelahiran seorang nabi. Seorang nabi itu seorang yang mempunyai kedudukan rohani, jabatan dari anak Allah. Dia mempunyai karunia nubuat. Kelahiran Yohanes Pembaptis adalah turunnya jabatan-jabatan dari anak Allah untuk melengkapi tubuh Kristus, untuk melengkapi orang-orang suci dalam pembangunan tubuh Kristus. Dalam Efesus pasal 4, saudara, kelahiran Yohanes ini berbicara turunnya pekerjaan dari Tuhan, kejabatan-jabatan dari anak Allah yang dilengkapi dengan karunia-karunia. Saudara-saudaraku, di hari-hari ini, saudara-saudaraku, karunia ini sedang diturunkan oleh Tuhan. Tetapi celakanya kita sekarang adalah punya mata tapi tidak melihat, punya telinga tapi tidak mendengar, saudara-saudaraku, sehingga kita tidak bisa kembali untuk ditolong oleh Tuhan. Punya mata tetapi tidak nampak, melihat dengan mata tapi tidak nampak, punya telinga tetapi tidak mendengar, sehingga aib itu tetap ada dalam sidang jemaat. Sidang jemaat tidak bisa disucikan dengan peraturan apapun juga, dengan kebiasaan, tapi sidang jemaat hanya bisa disucikan, hanya bisa ditolong oleh perbuatan Tuhan. Di dalam firman-Nya kita melihat perbuatan Tuhan untuk menghapuskan segala aib dari sidang. Kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, saudara-saudara.
Kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Gereja Tuhan, saudara-saudaraku, gereja Tuhan harus diobahkan oleh Tuhan. Jangan dalam suasana kehidupan ibadah secara tradisi yang tidak menghasilkan suatu pembaharuan. Sebab gereja Tuhan pada akhirnya harus ditampilkan di hadapan Tuhan dengan sempurna, dengan cemerlang, tanpa cacat dan aib, tanpa cacat dan celah. Pelayanan kita hamba-hamba Tuhan sudah harus meningkat, merupakan pelayanan sistem perjanjian baru, memandang wajahnya Tuhan. Kita diobahkan oleh Tuhan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Saudaraku, jangan takut, jangan gentar dengan segala sesuatu yang menggoyangkan iman. Tapi biarlah kita menjadi satu kehidupan yang sungguh-sungguh. Elizabeth, dia bersembunyi ya. Berapa lama Elizabeth istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Ia tidak menampakkan diri 5 bulan. Tidak menampakkan diri selama 5 bulan. Ini suatu masa yang digunakan oleh Elizabeth, oleh gereja Tuhan. Gereja Tuhan memang kelihatan di sini, kelihatan dia ada kekurangan. Tetapi apa yang ada pada gereja yang semacam ini, ayat 6, kita baca ayat 6. Ini tanda dari gereja lama ini. Ayat 6. Pasal 1 ayat 6. Keduanya adalah benar di hadapan Allah. Baik baik Sakaria maupun Elizabeth benar di hadapan Allah. Terus, dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ya. Saudara-saudara, tapi satu cacat yang besar, di mana dia mandul, tidak punya anak, itu dihapuskan oleh Tuhan. Dia dihapuskan oleh Tuhan sebab dia menerima firman Allah. Di dalam kitab Wahyu, saudara-saudara, kitab Wahyu pasal yang ke mari kita baca kitab Wahyu pasal yang ke-9. Kitab Wahyu pasal yang ke-9. Kitab Wahyu pasal yang ke-9. Ayat yang ke-3 mulai. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Terus? Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Ya, yang tidak mempunyai meterai Allah di dahinya. Terus? Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, ya, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. 5 bulan lamanya. Terus? Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Ayat 6. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut. Ya, mencari mati. Tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Ya, ini keadaan nanti akan terjadi. Bahwa manusia yang tidak memiliki meterai Allah akan disiksa. Saudara-saudaraku, akan disiksa 5 bulan. Kalau kita bandingkan 5 bulan di mana istri dari Sakaria atau Elizabeth bersembunyi, ini bahasa Alkitab berbicara tentang bagaimana usaha seorang untuk membawa kehidupannya jangan sampai nanti masuk dalam celaka dari sangkakala yang kelima ini. Sangkakala yang kelima itu kala jengking yang akan menimpa dunia ini, saudara-saudara. Satu kehidupan yang tidak ada meterai, tidak ada tanda dari Allah.
Tidak ada tanda-tanda dari Allah. Tidak ada tanda pelayanan yang sungguh-sungguh. Hasil pelayanan dari seorang hamba Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudaraku, mari saya mengatakan ini saudara-saudaraku lagi untuk diri saya sendiri. Supaya pelayanan ini bisa berbekas dalam sidang jemaat. Suatu kebaharuan mereka alami untuk menghapuskan segala cacat apapun kita sudah miliki. Kita sudah dibentuk, kita mungkin sudah kelihatan bagus, tetapi cacat kalau tidak ada meterai Allah. Kalau Tuhan tidak memeteraikan namanya di dahi kita. Sebab pelayanan selama ini tidak bisa mempengaruhi, tidak bisa membawa sidang jemaat untuk bisa memandang kepada wajahnya Tuhan. Mengapa demikian? Sebab terlalu banyak kita mempengaruhi sidang jemaat untuk menjadikan diri kita sebagai sentral di dalam gereja Tuhan. Tidak menempatkan Yesus sebagai sentral. Mereka tidak mendapat kesempatan untuk memandang Yesus, tapi memandang hanya kepada manusia, saudara-saudaraku. Sebabnya biar kita perhatikan. Jadi saudara-saudaraku, berita yang pertama ini jatuh kepada keluarga Sakaria dan istrinya. Gereja yang benar, tetapi masih ditandai dengan kekurangan, yaitu tidak punya meterai ini. Dan saat mereka menerima berita, Elizabeth mempersiapkan diri untuk bagaikan dimeteraikan. Nanti jemaat Tuhan, sidang jemaat Tuhan akan menerima karunia-karunia dari Tuhan, jabatan-jabatan dari Tuhan, sehingga semua sidang jemaat harusnya merupakan imam-imam bagi Tuhan. Seluruh sidang jemaat. Dalam sidang jemaat ini saya membuka kesempatan untuk seluruh sidang jemaat adalah imam-imam. Ada banyak pelayanan, ada musik, ada sangkor, semua imam-imam. Harusnya demikian. Sebab kerajaan surga nanti penghuninya adalah imam-imam dan raja-raja. Siapa semuanya ini adalah hamba-hamba Allah yang nanti akan menerima meterai Allah. Tidak menerima meterai Allah itu artinya kita diberkati oleh Tuhan, kita sudah dikerjakan oleh Tuhan, tetapi kita tidak melayani Tuhan. Berkat kita gunakan untuk kepentingan diri sendiri. Kita tidak melayani Tuhan. Tidak ada meterai. Setiap pelayan Tuhan yang nanti memandang wajahnya Tuhan, dia menerima meterai. Lebih baik dibaca ayatnya supaya saya bisa melengkapi ini. Mari ayat 3 pasal 22. Ayat 3 dan ayat 4. Wahyu pasal 22 ayat 3 dan 4. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Hamba-hamba melayani Tuhan. Terus ayat 4. Dan mereka akan melihat wajahnya. Ini pelayanan memandang wajah. Itu perhatian yang sepenuhnya. Pelayanan yang perhatian sepenuh. Terus dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Nama Tuhan tertulis di dahi mereka. Jangan pelayanan kita, saudaraku, tidak sampai menerima nama itu. Di dalam nama Tuhan kita menerima segala-galanya. Baik jabatan-jabatan rohani. Kita diangkat dalam nama Tuhan. Kita bekerja dalam nama Tuhan. Ini jabatan yang dilengkapi dengan karunia-karunia Roh Kudus. Itu pelayanan. Itu menghapuskan aib dari sidang jemaat, dari tubuh Kristus. Mari kita kembali dalam Lukas pasal 1. Berita yang kedua. Berita yang kedua ayat 26 sampai 38. Pemberitaan tentang kelahiran Yesus. Yang tadi pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Ini berita.
Ini berita yang kedua adalah kelahiran Yesus Kristus. Ayat yang ke-28. Ayat yang ke-28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ya, terus Maria terkejut dan mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? dalam ayat 27 dikatakan Maryam ini seorang perawan, seorang suci. Apa arti salam itu? Terus Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Terus Ia akan jadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepada Yesus. Terus Ia akan jadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Terus Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. ya, kerajaannya tidak akan berkesudahan. Di 34 Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Terus Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. ya, disebut mandul. Terus Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." 38 Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. ya, terima kasih. Ini ciri dari sidang jemaat yang lain akhir zaman. Ada 2 sidang jemaat akhir zaman nanti. Satu modelnya Elizabeth, itu gereja yang benar. Gereja yang benar, saudara-saudaraku, mengalami mujizat sekalipun dia sudah tua, tetapi masih bisa ditolong oleh Tuhan. Sebab dia mengambil sikap yang sungguh-sungguh untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Dia menyembunyikan diri selama 5 bulan. Ini tanda kesungguhan untuk menghapuskan segala kemustahilan. Saudara-saudara, di sini sidang jemaat, satu sidang jemaat di akhir zaman, bagaikan seorang perawan. Ini bicara tentang jemaat yang suci. Jemaat yang suci ada 2, satu benar, satu suci. Satu benar, satu suci. Saudara-saudara. Tapi kita akan lihat nanti antara 2 jemaat ini terjadi sesuatu hal yang luar biasa. Maryam mengalami sesuatu mujizat juga. Dia seorang perawan. Dia tidak mengerti kalau Zakaria ada unsur tidak percaya. Tetapi Maryam unsur tidak mengerti. Sebab memang tidak punya pengalaman. Dia tidak mengerti. Sebab memang tidak punya pengalaman. Saudara-saudara, bangsa Israel dalam perjalanan untuk masuk ke Kanaan juga mengalami pengalaman semacam ini. Dan dalam kitab Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, jemaat Israel itu digambarkan bagaikan seorang mempelai muda, ya, mempelai baru, pengantin baru, perjalanan, di mana perjalanan itu mereka nggak tahu, seperti Maryam ini. Dia diberitakan untuk melahirkan, dia tidak mengerti bagaimana bisa terjadi. Bagaimana ini bisa terjadi, saudara? Tetapi kita lihat di sini, Maryam dia tidak menolak. Dia menyerahkan, jadilah apa yang engkau
jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dia menyerahkan diri untuk mengikuti perkataan dari malaikat, perkataan dari Tuhan. Pada bangsa Israel perkataan itu ditulis dalam 2 loh batu, dimasukkan dalam tabut perjanjian. Tabut perjanjian inilah yang memimpin bangsa Israel. Perkataan Tuhan, gereja suci, gereja yang suci, gereja yang perjalanan hidupnya, pelayanannya tidak diatur oleh sistemnya manusia, tetapi sistem dari Roh Kudus. Bagaimana gerak dari Roh Kudus, bagaimana firman yang disampaikan oleh Tuhan, demikianlah jemaat itu akan berjalan. Memang tidak punya pengalaman. Di dalam kitab Bilangan pasal 10 kita melihat, kitab Bilangan pasal 10, bangsa Israel dalam perjalanannya di padang belantara tidak punya pengalaman, sampai mereka cenderung untuk meminta bantuan dari manusia. Tetapi Tuhan tampil dengan firman-Nya yang berada di dalam tabut perjanjian. Itu bicara tentang pengajaran firman mempelai yang kita dengar di hari-hari ini. Kitab Bilangan pasal 10. Kitab Bilangan pasal 10. Kitab Bilangan pasal 10. Bangsa Israel tidak tahu jalan dalam perjalanan. Ayat pasal 10. Kitab Bilangan pasal 10. Ayat 29. Lalu berkatalah Musa kepada Hobab anak Reuel, orang Median, mertua Musa, kami berangkat ke tempat yang dimaksud Tuhan ketika ia berfirman, aku akan memberikannya kepadamu. Sebab itu ikutlah bersama-sama dengan kami, maka kami akan berbuat baik kepadamu, sebab Tuhan telah menjanjikan yang baik tentang Israel. Tetapi jawabnya kepada Musa, aku tidak ikut, melainkan aku hendak pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku. Perhatikan ayat 31. Kata Musa, janganlah kiranya tinggalkan kami, sebab engkaulah yang tahu bagaimana kami berkemah di padang gurun, maka engkau dapat menjadi penunjuk jalan bagi kami. Bangsa Israel seakan kehilangan, mereka tidak ada keyakinan untuk bisa berjalan, sebab mereka tidak punya pengalaman di padang belantara. Hobab, dia memang orang di daerah itu, dia tahu jalan-jalan. Kami tidak tahu jalan, biar engkau menjadi penunjuk jalan bagi kami. Baca terus. Jika engkau ikut bersama-sama dengan kami, maka kebaikan yang akan dilakukan Tuhan kepada kami akan kami lakukan juga kepadamu. Ya, kita lihat di sini bahwa Tuhan tidak membiarkan bangsa Israel dalam keadaan semacam itu. Gereja Tuhan di hari-hari ini jelas, lebih lagi di saat menanti kedatangan Tuhan, bagaikan di padang belantara, berada dalam keraguan-raguan, seperti Maryam berada dalam keraguan-raguan. Saudara-saudaraku, mereka sudah mengalami suatu kelepasan oleh korban Paskah, tetapi dalam perjalanan selanjutnya mereka tidak punya pengalaman, ada dalam keraguan-raguan. Ayat 33. Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya. Perhatikan di sini. Sedang tabut perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka. Ya, tabut perjanjian. Itu pengajaran firman Allah. Pengajaran mempelai yang Tuhan berikan dalam sidang jemaat. Dia berangkat berjalan 3 hari perjalanan jauhnya. Terus. Dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Ya, ayat 34. Dan awan Tuhan ada di atas mereka pada siang hari apabila mereka berangkat dari tempat perkemahan. Ya, ini perjalanan dari gereja Tuhan akhir zaman. Tidak dimengerti. Banyak gereja tidak dimengerti, termasuk kita juga kalau Tuhan tidak bukakan. Saudara-saudara, bagaimana perjalanan gereja Tuhan ini melangkahkan langkahnya pada pimpinan dari firman dan tiang awan, tiang api. Ini banyak kali tidak dipraktikkan dalam sidang jemaat, sehingga sidang jemaat cenderung untuk memalingkan pandangannya tidak kepada tabut perjanjian, tetapi memalingkan pandangannya kepada manusia punya pengalaman. Itulah Hobab. Memang dia punya pengalaman di padang belantara. Saudara-saudaraku,
Tetapi dengan Hobab tidak ada janji Tuhan pada bangsa Israel. Dengan tabut perjanjian dan dengan tiang awan, tiang api. Itu yang harus membawa. Sekarang saudara-saudaraku, untuk kita masuk pada milenium yang akan datang, siapa yang memimpin kita? Apakah kita harus bersandar pada ahli-ahlinya dunia ini? Atau kekuatan senjatanya dunia ini? Atau kepada apa saja? Saudara-saudaraku, kita lihat Hobab menjawab, aku mau hidup untuk diriku. Dunia ini akhir zaman, dalam 2 Timotius pasal 3 tadi, akan hidup untuk dirinya. Kalau kita mengharapkan dunia akan hidup untuk dirinya. Tetapi biar kita sekarang, saat ini, dalam berita Natal ini, pada hari Natal ini, menerima berita dari surga untuk meyakinkan kita bahwa firman Allah yang akan memimpin kita ke tempat perhentian. Dia mencarikan kita tempat perhentian, sekalipun memang kita tadinya nggak tahu jalan itu. Kalau saya bersaksi, saya tidak ingin membanggakan diri, tidak. Tapi kalau kita lihat kembali apa yang Tuhan kerjakan dalam kita di hari-hari yang lalu, dalam pelayanan-pelayanan kita, yang kita nggak tahu, semua kita nggak tahu, saudara-saudaraku, semua pelayanan itu baru bagi kita, baik daerah-daerah dan apa saja sistem, tapi selalu Tuhan tunjukkan dalam setiap pelayanan kita dengan pelayanan-pelayanan cara yang baru yang dinyatakan oleh Tuhan dalam firman-Nya. Lebih-lebih pada pelayanan-pelayanan kita yang terakhir hari-hari yang lalu, selalu saya katakan, dengarkan firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Berjalan menurut perintah firman. Kalau itu yang kita lakukan, saudara-saudara, kita lihat bagaimana Tuhan menyertai kita. Dia mencarikan kita. Dia membuatkan kita tempat perhentian. Dan dalam Ulangan pasal yang ke-8 di sana saudara bisa baca bagaimana dalam perjalanan bangsa Israel di padang belantara 40 tahun lamanya. Saudara-saudaraku, mereka sungguh-sungguh dalam keadaan yang terpelihara oleh Tuhan, sampai dengan kasut yang ada pada kaki mereka tidak robek, kaki mereka tidak bengkak. Saudara-saudaraku, ini suatu pelayanan yang ditandai dengan suasana perhentian, bukan suasana gontok-gontokan, tetapi pelayanan yang sungguh-sungguh, saudara-saudaraku, dengan kasih. Seluruh sidang jemaat diikut sertakan, seluruh sidang jemaat. Sebagian ikut langsung dalam pelayanan, sebagian tinggal di Surabaya berdoa, yang lain memberikan biaya-biaya untuk saudara-saudara yang punya waktu tapi tidak punya biaya, sehingga semua berjalan dengan baik. Kita harus menghormati Tuhan dalam hal ini. Tidak ada kebanggaan untuk diri kita sendiri, kecuali kita menerima suatu perhentian di dalam diri kita. Dalam Yosua memang dikasih tahu, sama seperti Yosua pasal yang ketiga. Yosua pasal yang ketiga. Kita lihat pengaruh dari tabut perjanjian. Yosua pasal yang ketiga. Ayat 1 mulai. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Sungai Yordan ini batas. Ini batas perjalanan di padang belantara. Kita ini bagaikan berada di sungai Yordan. Kita sudah berada pada batas perjanjian lama, perjanjian dan batas kehidupan ini untuk masuk di dalam tanah Kanaan. Saudara-saudara, pergantian milenium ini kita bagaikan ada di perbatasan. Mari baca terus. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Ya, sebelum menyeberang, sebelum masuk tahun yang akan datang ini, sebelum masuk milenium yang akan datang ini, sebelum masuk abad yang akan datang ini. Terus setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan, iya, dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, iya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam
yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Ya, mengikut. Ini perintah hanya mengikut. Hanya ngikut tabut perjanjian ini. Terus? Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Ya, maksudnya? Janganlah mendekatinya. Ya. Maksudnya supaya kamu mengetahui. Supaya bisa memandang. Mengetahui supaya bisa memandang. Terus? Jalan yang harus kamu tempuh. Memandang jalan yang harus kamu tempuh. Terus? Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Kita harus mengakui tidak ada orang yang sudah mengalami itu milenium yang akan ada. Tidak ada ya, cuma ini mileniumnya ini. Tapi itu bukan apa-apa, itu cuma lambang aja. Saudara-saudaraku, kita belum mengalami itu. Tetapi kalau kita ikutkan firman, di dalam firman itu dia akan menghapuskan. Ini perkataan dari Maryam. Perkataan dari malaikat untuk Maryam. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kepada Maryam Tuhan janjikan menghapuskan segala kemustahilan. Firman Tuhan menghapuskan segala kemustahilan. Kepada Elizabeth dia berkata, dia berkata bahwa Tuhan menghapuskan segala aib. Dua perkara yang dihapuskan dalam berita kelahiran ini. Tuhan menghapuskan segala aib, Tuhan menghapuskan segala kemustahilan. Kalau kita pegang berita ini, kalau kita bisa pegang berita ini, kita menghadapi tahun yang sangat sulit untuk prediksi dari manusia, yang kita tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi kalau kita berpegang pada firman Allah itu yang akan bekerja bagi kita. Dia membuatkan kita jalan, dia membuatkan kita tempat perhentian. Dia yang memberikan kita, menghapuskan segala aib kita, segala kemustahilan yang kita hadapi. Pada waktu-waktu yang lalu, berapa banyak aib kita sudah terima, kita alami oleh karena kurang imannya kita. Jatuh dalam percobaan, sampai jatuh dari percobaan itu malah jatuh dalam dosa. Seharusnya tidak demikian, saudara-saudaraku. Tapi kalau kita sekarang mau terima berita tentang kelahiran itu, sekalipun kita tidak mengetahui, sekalipun kita belum mengalami, tetapi mari kita percaya. Saya akan tunjukkan hasil dari berita ini dalam Injil Lukas pasal yang kedua, yang pasal pertama tadi, Injil Lukas pasal yang pertama, Injil Lukas pasal yang pertama, ini yang nanti akan terjadi, saudara-saudaraku. Ayat yang ke-39, Maria dan Elizabeth. Jadi dua orang ini tidak bertengkar, mereka itu bersaudara. Mereka itu bersaudara. Dalam berita yang diterima oleh Maryam, dia terima dua berita. Pertama, berita tentang kelahiran Yesus. Itu berkat rohani. Yang kedua, dia terima berita bahwa Elizabeth, saudaramu itu juga sudah mengandung, yang dari halnya dikatakan dia mandul. Itu berita, itu berkat jasmani. Di dalam berita kelahiran Yesus ada berkat ini. Secara jasmani kita terima berkat, secara rohani kita terima berkat. Mari kita baca ayat 39. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Terus lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Terus, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Terus, sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Ini yang nanti akan terlaksana. Suatu
suatu kegerakan besar. Kegerakan yang bukan ditangani oleh manusia, tapi ini kegerakan Roh Kudus. Kapan? Kalau gereja yang tua dan yang perawan ini, gereja yang benar, itulah Elizabeth, gereja yang suci. Kalau gereja-gereja ini nanti akan ada suatu pertemuan, ada suatu fellowship, ada suatu persekutuan. Tidak membicarakan tentang kelebihan kekurangan, sebab firman Allah sudah menghapuskan kekurangan dari Elizabeth, sudah dihapuskan oleh firman. Tidak ada kesempatan dalam fellowship nanti membicarakan salahnya si A, salahnya si B dan sebagainya. Saudara-saudara dari GPT, hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan, kita nanti pada bulan Mei yang akan datang akan ada musyawarah besar. Hari-hari itu ya jangan bicara soal si anu harus dipecat dan sebagainya. Kalau bisa kita hapuskan sekarang dengan melewati Natal ini, apalagi sebelumnya nanti akan berita Paskah. Hapuskanlah segala aib orang. Seandainya ada kesalahan, hapuskan kesalahan itu. Supaya kita antara gereja-gereja yang ada itu mengalami satu persekutuan. Dan kalau persekutuan itu jadi salam dari Maryam, ini akan berlaku sampai ke dalam. Sehingga pertemuan antara dua bayi yang masih dalam kandungan. Bayangkan, dua bayi dalam kandungan bertemu. Dan terjadi suatu kegerakan yang besar. Begitu salam Maryam sampai kepada Elizabeth, anak yang dalam kandungan, dia melompat, dia melonjak, dikatakan apa tadi istilahnya? Melonjak, bergerak keras. Ini suatu kegerakan yang akan terjadi. Ini kegerakan dari Roh Kudus, hujan air, saudara-saudara, untuk melahirkan suatu kesempurnaan bagi gereja Tuhan. Tidak ada lagi yang mustahil, tidak ada lagi yang beraib. Semua akan ditampilkan oleh Tuhan di hadapan hadiratnya tanpa cacat dan celah. Sekarang kalau gereja ini ada kebenaran, kalau gereja ini ada kesucian, kalau gereja itu ada kebenaran, kalau gereja itu ada kesucian, jangan kebenaran dan kesucian ini merupakan kebenaran diri sendiri. Kesucian merupakan kesucian diri sendiri, yaitu merasa benar sendiri, merasa suci sendiri. Itu harus dihapuskan. Supaya kebenaran ini kebenaran dari Allah, kesucian itu kesucian dari Allah. Dan kalau kebenaran dan kesucian ini menjadi satu kesatuan, padu menjadi satu kesatuan, saudara-saudaraku, gereja Tuhan akan ditampilkan sebagai mempelai wanita yang tanpa cacat dan celahnya. Ini hasil dari pelayanan. Ini hasil dari berita Natal, saudara-saudaraku. Tetapi sampai sejauh itu masih saja nanti ada orang yang keras hatinya. Masih ada yang keras hati. Sebab berita ini akan berjalan terus. Berita ini sampai nanti kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Berita kelahirannya akan berjalan terus. Dulu diberitakan oleh para malaikat Jibril. Selanjutnya dipercayakan oleh Tuhan kepada murid-murid, kepada utusan-utusan. Pergi kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil sampai ke seluruh bumi. Bahkan dalam Injil Matius dikatakan, bumi ini, dunia ini belum akan lenyap sebelum Injil ini mencapai segala bangsa. Ini akan membuktikan. Tetapi masih saja nanti ada manusia yang keras hati. Untuk itu lagi Tuhan utus malaikatnya untuk berita. Kali ini beritanya bunyinya lain. Bukan lagi berita tentang keselamatan, bukan lagi berita tentang kebangunan rohani, tetapi berita tentang kehancuran Babel yang besar. Wahyu pasal yang ke-14. Wahyu pasal yang ke-14. Jadi baik kita menerima berita pada Natal ini, jangan untuk keras hati. Mari, Wahyu 14 ini pembacaan terakhir. Ayat 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal. Ada Injil yang kekal. Untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa,
dan suku, dan bahasa, dan kaum. Ya, ini semua tempat-tempat di mana Injil kerajaan ini sudah diberitakan. Terus? Dan ia berseru dengan suara nyaring. Ya. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Ya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut dan semua mata air. 8. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul Dia dan berkata, sudah roboh, sudah roboh, sudah roboh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Ya. 2 malaikat memberitakan Injil. Kalau kita mau terima berita yang pertama, berita tentang keselamatan, kita luput dari berita yang menyusul kemudian, berita tentang kehancuran. Kalau kita tidak mau disekutukan, kalau kita tidak mau disekutukan, sebab kita merasa benar sendiri, kita merasa suci sendiri, tidak mungkin kita disekutukan, dan nanti akan menerima berita yang lain. Lihat, sudah roboh. Kalau kita lihat angkuhnya Babel ini dalam Wahyu pasal 18, begitu angkuh, saudara-saudara, dia akan roboh hanya dalam waktu 1 jam lamanya saja. 1 jam lamanya dia akan roboh, saudara. Itu sebabnya pada Natal ini kita ada seri Natal selama 5 kali kebaktian. Sebaiknya kita mengikuti pelayanan-pelayanan yang sebaik-baiknya. Kita akan menggunakan kesempatan ini, indah sekali. Puji Tuhan. Bersama-sama kita akan berdiri, saudara-saudaraku. Saya tidak sempat untuk menjelaskan secara terperinci tentang berita ini, tapi saya singkatkan. Berita Natal ini berita untuk mempersekutukan yang benar dan yang suci untuk menjadi tubuh Kristus. Dalam satu kegerakan yang besar, pelayan-pelayan perjamuan suci, silakan maju ke depan. Kita akan menggunakan perjamuan suci dengan sebaik-baiknya. Pelayan-pelayan perjamuan suci silakan maju ke depan. Haleluya. Sidang jemaat silakan berdiri, kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Haleluya. Kita akan menggunakan waktu seefisien mungkin agar kita tidak terlalu malam pulang ke rumah. Tundukkan kepala, saya akan berdoa. Taruh tangan di atas hatimu, nyatakan kerinduan, nyatakan keadaan. Jangan sampai menjadi yang tidak percaya, tetapi biarlah serahkan diri sebagai Maryam, sekalipun tidak mengerti. Sebab memang kita belum punya pengalaman. Sekalipun tidak mengerti, tetapi serahkanlah kepada Tuhan. Jadilah kepadaku sesuai dengan apa yang engkau katakan, sesuai dengan perkataan. Tundukkan kepala. Masing-masing berdoa, saya akan doakan saudara. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sudah menolong kami pada malam ini. Dengan segala keterbatasan kami, tapi kami merindu akan firman-Mu Tuhan. Engkau sudah memberikan kesempatan mendengar ungkapan-ungkapan ini. Masih belum jelas dalam kami, tetapi Tuhan mohon jangan biarkan kami menjadi keras hati, tetapi biarlah kami mengerti apa tujuan rencana dari Engkau dalam memberikan berita ini bagi kami. Bagian pertama dari berita Natal kami adalah bagian pertama dari perayaan Natal kami adalah menerima berita ini, dan biarlah berita ini akan menjadi suatu kenyataan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan kami pengertian, berikan kami iman untuk mempercayai akan firman-Mu, dan apa yang Engkau sabdakan berlaku dalam kami sekalian, dalam nikah kami, dalam kehidupan kami secara pribadi, dalam pelayanan kami, dalam ibadah kami. Angkat tanganmu 2 ke atas. Sekarang hanya ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami.
menyatakan firman, jadikan kami semua umat-Mu Tuhan, yang Engkau benarkan, umat-Mu yang Engkau sucikan. Jadikan kami hamba-hamba-Mu, merupakan mata yang terbuka di tengah-tengah sidang jemaat-Mu, yang dapat membaca akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Turunkan tangan. Sekarang Tuhan, setelah firman-Mu kami terima, kami percaya Engkau menghapuskan segala cacat celah kami, segala aib kami, dan Engkau mengerjakan di dalam kami apa yang kami tidak mengerti, tetapi kami percayai Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Sebab demikianlah berita ini Engkau nyatakan dalam kami. Berita korban-Mu dalam surat 1 Petrus. Sekalipun kami tidak melihat, tetapi kami percaya akan Dikau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Layakan kiranya kami menerima berkat dari perjamuan suci ini, yang akan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita melakukan dari nyanyian rohani nomor 356.